Ibaratnya sekarang ini kita umpamakan Pilpres 2024 ini seperti film layar lebar. Ada satu adegan di sana yang paling seksi. Salah satunya dalam adegan itu ada masuknya Gibran Rakabuming Raka. Ini tokoh yang sebelumnya dilihat sebelah mata, ternyata ujungnya ia menjadi the game changer. Ia ikut mengubah peta politik dan juga menentukan kemenangan. Ini bisa dilacak di Google. Bisa lihat di Google itu kira-kira bulan Agustus. Kita sudah mempublikasi hasil survei bahwa Prabowo dan Gibran jika dipasangkan bisa memenangkan pertarungan. Ini jauh hari sebelum ribut-ribut di MK di bulan Oktober. Kenapa Gibran bisa ikut memenangkan pertarungan jika ia membantu Prabowo? Karena data menunjukkan ia bisa membawa 3 kantong besar suara. Yaitu mereka yang puas kepada Jokowi itu volumenya 80% dari populasi pemilih. Juga ia bisa membawa kalangan muda milenial yang volumenya itu 50% dari kalangan pemilih populasinya. Dan ia pun juga bisa membawa suara di Jateng, Jawa Tengah, memang hanya 14%, tapi itu suara yang bisa membelah dukungan kepada Ganjar. Ganjar saat itu adalah pesaing dari Prabowo. Dengan data inilah, saya bawa data ini kepada Prabowo, kepada Jokowi, untuk meyakinkan mereka bahwa Gibran ini potensial untuk dicalonkan. Sebelumnya memang nama Gibran sudah ada di kepala Prabowo, sudah dia katakan berkali-kali, tapi memang LSI DNJA yang pertama datang dengan data. Yang pertama meyakinkan bahwa ini data yang ada. Tapi saat itu, undang-undang melarangnya. Karena undang-undang waktu itu mengatakan yang bisa jadi capres atau cawapres adalah mereka yang usianya sudah di atas 40 tahun, Gibran belum ya. Dan kita katakan juga, Pak, ini LSI ini 2 batasnya. Ia tunduk pada 2 hal. Pertama pada hukum nasional, apapun yang dilarang oleh hukum nasional tak bisa dikerjakan, tapi apapun yang dibolehkan oleh hukum nasional itu wilayah kita. Batas kedua adalah langit yang biru. Bahwa kreativitas kita ini setinggi langit, tak berbatas, apapun bisa kita bayangkan, bisa kita imajinasikan, sejauh bisa membawa pada kemenangan, tapi tetap batasnya adalah undang-undang. Terjadilah itu, peristiwa itu, yang heboh itu, akhirnya MK membuat satu putusan baru yang akhirnya membuat Gibran berhasil menjadi calon wakil presiden. Apa yang terjadi kemudian? Terjadi luar biasa sekali, heboh sekali, hantaman kepada Gibran, hantaman kepada Jokowi, hantaman kepada Prabowo yang keras sekali. Muncul isu dinasti dan lain sebagainya, muncul gerakan pro demokrasi dan lain sebagainya. Sebagian dari mereka merapat pada kubu Ganjar. Itu yang common sense yang kita lihat. Kubu Ganjar pun luar biasa kerasnya. Mereka menghantam pada Jokowi, bahkan Megawati sendiri mengatakan Orde Baru lahir kembali. Common sense seorang waktu itu, betapa nanti ini suara Prabowo dan Gibran akan turun drastis sekali. Dan betapa Ganjar akan naik tinggi sekali. Itulah common sense saat itu, masuk akal dari kalangan terbelajar. Tapi kemudian berapa minggu kemudian LSI DNJA membuat survei dan kita umumkan hasilnya, yang terjadi sebaliknya. Prabowo Gibran naik tinggi sekali, Ganjar dan Mahfud turunnya, melorotnya juga rendah sekali. Sebelum Gibran masuk pertarungan antara Prabowo dan Ganjar itu selalu saling mengalahkan di angka 35%, 33%, selalu begitu. Ketika datang Gibran, Gibran disikat, Jokowi disikat, yang terjadi sebaliknya,
Prabowo naik melejit sekali melampaui 40% dan Ganjar turun melorot di bawah 27%. Inilah data yang ada waktu kita publikasi ini. Banyak sekali yang tak percaya ini pastilah manipulasi, abrakadabra dari lembaga survei. Mustahil ini terjadi karena mereka menggunakan common sense kalangan terpelajar. Tapi kita yang punya data mengerti bahwa inilah yang akan terjadi. Mengapa? Karena terjadi eksodus yang besar sekali dari mereka yang puas dengan Jokowi, yang selama ini ada di Ganjar. Karena mereka disikat di kubu sana, mereka pergi ramai-ramai bermigrasi ke Prabowo. Sementara yang puas pada Jokowi ini 80% jumlahnya. Akibatnya kubu Ganjar ditinggalkan oleh mereka yang puas pada Jokowi, melorot rendah sekali. Dan Prabowo sama Gibran naik tinggi sekali. Nah, ini yang terjadi, dan ini sekali lagi hanya bisa dibaca oleh data. Hanya bisa dibaca oleh survei, dan itulah bukti betapa memang revolusi dalam ilmu sosial itu terjadi. Dan sejak tahun 2004, 2009 sampai 2024, LSI sudah mengumumkan siapa yang menang, berikut juga dengan angkanya.